Kita buatan Allah, ciptaan yang baru. Dalam Kristus dapat lakukan hal baik yang Dia rencanakan, hal yang baik sejak dahulu. Kutunjukkan kebaikanmu, karena Kau memimpinku. Pimpinku Tuhan, aku pasti bisa juga dipuaskan. Kasih-Mu padaku buatku berani untuk maju. Ku percaya Tuhan mau melakukan karya hebat buatku. Ku percaya Tuhan mau melakukan karya hebat buatku. Kita buatan Allah, ciptaan yang baru. Dalam Kristus dapat lakukan hal baik yang Dia rencanakan, hal yang baik sejak dahulu. Kutunjukkan kebaikanmu, karena Kau memimpinku. Pimpinku Tuhan, aku pasti bisa juga dipuaskan. Kasih-Mu padaku buatku berani untuk maju. Ku percaya Tuhan mau melakukan karya hebat buatku. 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 Kita buatan Allah, ciptaan yang baru. Dalam Kristus dapat lakukan hal baik yang Dia rencanakan, hal yang baik sejak dahulu. Kutunjukkan kebaikanmu, karena Kau memimpinku. Pimpinku Tuhan, aku pasti bisa juga dipuaskan. Kasih-Mu padaku buatku berani untuk maju. Ku percaya Tuhan mau melakukan karya hebat buatku. Ku percaya Tuhan mau melakukan karya hebat buatku.
Halo adik-adik, apa kabar? Kakak harap kalian baik-baik saja ya. Karena Tuhan kita selalu menyertai adik-adik. Sebelum kita lanjut ke cerita, kakak ajak kalian semua berdoa dan ikuti kakak ya. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sungguh terima kasih atas rawatanmu, sehingga aku bisa dapat datang, memuji, dan memuliakan namamu. Tuhan, dapatkan telinga dan pikiranku supaya bisa fokus mendengarkan firman-Mu. Dalam namamu aku berdoa. Amin. Hari ini kakak akan bawakan cerita untuk kalian, yaitu Aku Hidup Rukun. Menurutmu, pernahkah murid-murid Tuhan Yesus bertengkar? Ya, mereka pernah ribut. Kira-kira apa ya yang mereka ributkan? Ada yang ingat tidak? Mereka meributkan tentang siapa yang paling penting atau yang paling besar di antara mereka, sehingga boleh duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri Tuhan Yesus. Pernahkah kalian juga bertengkar seperti itu? Mari kita pikirkan bersama-sama ya. Siapakah orang yang paling penting? Menurutmu, siapakah yang paling penting di antara orang-orang ini? Benarkah pemungut sampah adalah orang yang paling tidak penting? Tentu tidak. Tanpa pemungut sampah, kamu akan sakit karena serangga-serangga dan bau yang tak sedap bertebaran di mana-mana. Benarkah seorang dokter lebih penting daripada guru? Bukankah tanpa guru tidak ada orang yang bisa menjadi dokter? Jadi sebenarnya siapakah yang paling penting? Semua orang penting. Semua orang saling membutuhkan. Kamu membutuhkan pemungut sampah, kamu juga membutuhkan dokter, pemadam kebakaran, polisi, guru, dan lain-lain. Dulu, ada seorang yang selalu ingin hidup rukun dan ia tidak suka bertengkar. Namanya Ishak. Adik-adik, pernahkah kalian melihat sumur? Kalian tahu tidak kegunaan dari sumur? Ya, betul sekali. Zaman dahulu, karena masih belum ada peralatan canggih, sumur digali dengan tangan. Kadang-kadang mereka harus menggali sumur dalam 30 meter, menembus lapisan tanah batu kapur. Jika kamu yang hidup di zaman itu, maukah adik-adik memberikan sumurmu yang susah payah kamu gali kepada orang lain? Tapi itulah yang dilakukan Ishak. Aneh bukan? Mari kita lihat apa yang terjadi. Mengapa Ishak memberikan sumurnya pada orang lain? Di negeri tempat Ishak tinggal, terjadi kemarau panjang. Ada yang tahu apa itu musim kemarau? Benar, tidak ada hujan. Jadi, kalau musim kemaraunya panjang, maka rumput-rumput mati dan semua air mengering. Yang punya sawah tidak bisa panen karena tanahnya kering. Ribka, istri Ishak, bertanya kepada suaminya, "Apa yang harus kita lakukan, suamiku? Ternak kita akan segera mati jika tidak ada air untuk diminum dan rumput untuk dimakan." "Baiklah, semua siap-siap," kata Ishak. "Kita pindah ke Mesir." Semua orang di rumah Ishak langsung sibuk. Mereka membungkus baju-baju, membawa bekal roti kering, membariskan sapi, domba, dan unta. Ketika mereka tiba di Gerar,
Tuhan berfirman kepada Ishak, "Jangan pergi ke Mesir, tinggallah di sini saja. Aku akan menyertaimu dan memberkatimu." Di zaman itu, negeri Mesir adalah negeri yang kaya dan subur. Mengapa Tuhan melarang Ishak pergi ke Mesir? Menurut adik-adik, lebih baik Ishak berjalan terus ke negeri Mesir yang kaya dan subur itu, atau menaati firman Tuhan? Ishak memilih taat pada Tuhan. Jadi ia dan keluarganya tinggal di Gerar. Di Gerar ada seorang raja yang bernama Abimelek. Raja ini menerima Ishak untuk tinggal di negerinya. Bahkan raja memberi perintah kepada seluruh rakyatnya agar tidak mengganggu Ishak dan keluarganya. Tuhan berjanji akan memberkati Ishak. Lalu, apa yang dilakukan Ishak? Apakah Ishak tidur santai-santai sambil menunggu berkat Tuhan? Tidak, Ishak bekerja keras. Ia mulai membuat sawah, mencabuti tanaman liar, mengemburkan tanah, membuat saluran air, lalu menabur benih. Karena Ishak rajin, maka Tuhan memberkatinya dengan berlimpah-limpah. Tambah tahun, Ishak tambah kaya. Ia punya banyak kambing domba, lembu sapi, dan anak buah. Orang-orang di Gerar mulai iri pada Ishak. Mereka menutup sumur-sumur Ishak dengan tanah. Abimelek, raja Gerar, juga mulai takut terhadap Ishak karena Ishak semakin berkuasa. Ia segera mengusir Ishak dari negerinya. Ishak dan seluruh orang di dalam rumahnya mulai berkemas-kemas. Mereka akan segera pindah lagi. Mereka membungkus baju-baju, membawa bekal roti kering, membariskan sapi, domba, dan unta. Kali ini mereka berjalan menuju lembah Gerar. Bertahun-tahun sebelumnya, ayah Ishak, Abraham, juga pernah tinggal di daerah yang sama. Ketika tinggal di sana, ia telah menggali sumur-sumur yang baik. Sekarang Ishak memerlukan air, tetapi sumur-sumur yang telah digali Abraham telah ditutup dengan tanah dan batu oleh musuh-musuh Ishak. Maka Ishak dan hamba-hambanya mulai membersihkan sumur-sumur itu. Segera, mereka mendapat air dingin yang menyegarkan di sumur tersebut. Akan tetapi, sementara Ishak menggali, para tetangganya telah memperhatikannya. Ketika Ishak mendapatkan air, mereka mendatanginya dan berkata, "Sumur ini milik kami. Berikanlah kepada kami." Apa yang Ishak lakukan? Marah? Perang? Tidak. Ishak percaya pada janji Tuhan, bahwa Tuhan akan menyertai dan memberkatinya. Jadi ia tidak perlu khawatir. Ishak segera memberikan sumur itu kepada orang-orang yang memintanya. Ishak dan seluruh orang di rumahnya mulai berkemas-kemas. Mereka akan segera pindah lagi. Mereka membungkus baju-baju, membawa bekal roti kering, membariskan sapi, domba, dan unta. Sesampainya di tempat baru, mereka mulai menggali sumur lagi. Menurut adik-adik, apakah ada orang yang mau merebutnya lagi? Ya, tentu ada. Mereka bilang sumur ini milik mereka. Dan segera Ishak memberikan sumurnya. Ishak dan seluruh orang di rumahnya mulai berkemas-kemas. Mereka akan segera pindah lagi. Mereka membungkus baju-baju, membawa roti kering, membariskan sapi, domba, dan unta. Sekarang, apakah mereka masih mau menggali sumur? Bagaimana nanti kalau ada yang merebutnya lagi? Mereka harus minum, jadi mereka mulai menggali sumur lagi. Tapi kali ini tidak ada yang mau merebutnya lagi. Ishak menamai sumur itu Rehobot. Ia berkata, "Inilah tempat yang Tuhan berikan pada kita untuk tinggal dan beranak cucu." Ishak tidak bertengkar, tidak berebut. Ia memilih hidup rukun karena ia percaya pada janji Tuhan. Kalau Tuhan janji bahwa Dia akan menyertai dan memberkati, Tuhan pasti melakukannya. Ishak tidak perlu ribut-ribut.
Tidak perlu khawatir, tidak perlu bertengkar. Benar kan? Tuhan telah menyediakan tempat yang baik untuk mereka. Tuhan meminta kita untuk hidup rukun. Ishak hidup rukun dengan tetangganya karena ia terus mengalah dan Tuhan memberkatinya. Selain mengalah, kita juga harus berkata ramah. Jangan mengucapkan perkataan yang membuat orang lain marah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh terima kasih atas firman-Mu hari ini. Tuhan, aku mau menjadi seperti Ishak yang selalu memberi dan hidup rukun. Engkau berkati hatiku, mau tulus dan sabar dalam menghadapi segala kekhawatiran, karena aku tahu Tuhan selalu menyertaiku. Amin. Ayat hafalan untuk minggu ini, Matius pasal 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai. Kelutil pasal 3 ayat 23. Apapun duka yang kamu perbuat, buatkan dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Amin, puji Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kau perbuat, berbuatlah dengan segenap hatimu, sama seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, tapi bukan untuk manusia. Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Yang 3 ayat 12. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Amin. Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita buatkan Allah ciptaan yang baru. Dalam Kristus dapat lakukan hal baik yang Dia rencanakan, hal yang baik sejak dahulu. Ku tunjukkan kebaikan-Mu, karena Kau memimpinku. Pimpinku Tuhan, aku pasti bisa juga dipuaskan. Kasih-Mu padaku buatku berani untuk maju. Ku percaya Tuhan mau